Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang sholat. Pembahasan tentang sholat ini masih banyak yang perlu kita kaji, kita pahami. Salah satu di antara yang selalu menjadi harapan kita adalah khusyuknya kita di dalam sholat. Nah, bagaimana kita dapat melaksanakan sholat secara khusyuk, dan bagaimana supaya sempurna ibadah yang kita lakukan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa syarat-syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, tahu kita akan masuk waktu. Yang kedua, menutupi aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, suci dari hadas. Dan yang kelima, suci dari najis. Ini syarat-syarat untuk sahnya sholat. Tidak terpenuhi syaratnya ya tidak sah. Ya. Kita sholat waktunya masuk dulu. Kalau kita sholatnya sebelum masuk waktu ya nggak sah. Sholat zuhur misalnya waktunya 12:04, kita sholat setengah 12 ya nggak sah, belum masuk waktu. Begitu juga menutupi aurat. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, aurat perempuan sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terbuka aurat ya tidak sah sholat. Jadi aurat harus tertutup. Begitu juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat jelas kiblat tubuh kita arahnya ke Baitullah. Kalau kita berada di tengah di dalam Masjidil Haram, kita fokus menghadap ke Baitullah. Kalau kita berada di luar di luar Masjidil Haram, arahnya ke arah Masjidil Haram. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tapi intinya adalah menghadap ke Baitullah. Kemudian juga syarat sahnya sholat itu suci dari hadas. Hadas besar mandi, hadas kecil ya wudu. Kalau kita berhadas, jelas sholatnya batal. Nah, maka suci dari hadas. Kemudian suci dari najis. Kalau kita sholat, pakaian kita bernajis, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu gambaran umum secara fikih. Ya. Nah, bagaimana dengan gambaran secara tasawuf atau secara hakikat? Ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan khusyuknya sholat, kita pahami dulu yang 5 ini. Ya, karena ini pokok. Yang pertama kita tahu masuk waktu. Kalau secara fikih, secara syariat tadi sudah disebutkan, ya, tahu masuk waktu. Kalau sholat 5 waktu itu kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau waktu zuhur mulai tergelincirnya matahari sampai waktunya bayang-bayang semisal. Kalau sudah bayang-bayang semisal, itu artinya tonggak yang kita tegakkan, bayang-bayangnya sama dengan tonggak itu berarti sudah habis waktu zuhur. Masuklah waktu asar. Nah, waktu asar masuk, mulai dari bayang-bayang semisal sampai terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, habislah waktu asar, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya senja. Begitu hilang senja, maka maghrib sudah habis waktunya. Masuklah waktu isya. Nah, waktu isya mulai dari hilangnya senja sampai terbitnya fajar shiddiq waktu pagi hari.
Fajar Shiddiq sudah terbit, maka waktu Isya habis. Masuklah waktu subuh. Waktu subuh mulai dari Fajar Shiddiq sampai kepada terbitnya matahari. Nah, itu waktu sholat secara syariat. Kalau kita lakukan sholat tersebut di luar waktunya, dianggap tidak sah, ya. Berarti kita tidak memenuhi syarat sahnya sholat, maka harus kita tahu waktu sudah masuk. Secara hakikat, apa yang dimaksud dengan tahu masuk waktu? Tahu kita tubuh zahir, tubuh batin. Tahu kita zat dan sifat. Mana zat, mana sifat. Kalau kita tidak memahami mana zat dan mana sifat, bagaimana kita akan khusyuknya di dalam sholat? Ya. Mana yang zat, mana yang sifat, mana yang tubuh zahir, mana yang tubuh batin. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengkaji diri itu, ya. Sehingga awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama ya kenal Allah. Di kapan kita mulai beragama? Semenjak kita mengenal Allah. Walaupun mungkin pengenalan kita kepada Allah itu mungkin bertahap. Ada yang baru kenal namanya, siapa Tuhanmu? Allah. Ada kenal namanya Allah. Nanti naik lagi kenal kepada sifatnya, kenal kepada af'alnya, sampai kenal kepada zatnya. Nah, di situ pengenalan kita kepada Allah itu meliputi 4 hal. Nah, kenal namanya siapa, kenal sifatnya, kenal af'alnya, kenal zatnya. Nah, kenapa kita harus kenal 4 ini? Karena tauhidnya nanti duduk di yang 4 ini. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, kata kita bertauhid kepada Allah. Tetapi sejauh mana kita bertauhid kepada Allah? Ya. Apakah kita bertauhid kepada hanya sebatas pengakuan, atau betul-betul kita memang sudah duduk di tauhid? Ya. Kadang-kadang kita ngaku bertauhid kepada Allah, padahal sebenarnya kita masih belum duduk di tauhidnya. Oleh karena itulah pengenalan kita kepada Allah meliputi yang 4 macam itu, zat, sifat, asma, dan af'al, supaya kita bisa duduk di tauhidnya. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, disitulah maka saya katakan tadi perlu kita mengenal mana zat, mana sifat. Karena pada akhirnya ketika kita melaksanakan sholat, keduanya inilah yang kita pahami, zat dan sifat, ya. Oleh karena itu yang namanya sholat itu secara hakikat adalah penyaksian zat kepada sifat. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan, dalam sholat itu terakumulasi semua ilmu, ya. Ilmu syariatnya ada, ilmu tarikatnya ada, ilmu hakikatnya ada, ilmu ma'rifatnya ada. Semua zikir syariatnya, zikir tarikat, zikir hakikat, zikir ma'rifat, itu terakumulasi di dalam sholat, ya. Zikir syariat misalnya, yang namanya zikir syariat itu kan perbuatan dan ucapan. Kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kita membaca Al-Fatihah, baca ayat, baca sholawat. Nah, bacaan-bacaan itu kan zikir secara syariat, berarti ada zikirnya. Nah, lalu kemudian zikir secara tarekat, ingat hati kita ke Allah. Zikir secara hakikat, dirasa. Zikir secara ma'rifat, dipandang.
Nah, keempat macam ini juga terbawa di dalam sholat. Nah, justru disitulah meletakkan khusyuknya. Ya, tanpa memahami ilmu yang empat macam ini, bagaimana kita akan khusyuk? Ya, kalau kita mau khusyuk salat harus lengkap ilmunya. Nah, khusyuknya tubuh. Nah, karena diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya, keempat-empatnya kan kita bawa di dalam salat. Tubuh kita bawa, hati kita bawa, nyawa kita bawa, rahasia diri terbawa. Nah, berarti empatnya ini yang harus khusyuk kan. Makanya untuk khusyuknya empat ini pakai ilmu yang empat tadi. Pertama, khusyuknya tubuh. Bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Tenang, tidak gelisah, tidak gerasa gerusuk, bacaan yang tartil. Nah, itu namanya khusyuknya tubuh. Tapi kalau kita gerasa gerusuk sholatnya, nggak tenang, ya nggak khusyuk tubuhnya. Ya, garut menggarut, ya misalnya, itu nggak khusyuk. Jadi khusyuknya tubuh itu tenang, tidak gerasa gerusuk dengan bacaan yang tartil. Itu namanya khusyuknya tubuh. Ilmunya ini yang kita pakai ilmu syariat. Nah, jadi untuk khusyuknya tubuh ini pakailah ilmu syariat, sehingga tahulah kita mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang sah, mana yang batalnya, bacaannya bagaimana, makharijal hurufnya, panjang dan pendeknya, kan gitu. Itu satu, ya. Nah, setelah sempurna khusyuknya tubuh, masuk kepada pembenahan hati supaya khusyuk hati kita di dalam sholat. Bagaimana khusyuknya hati? Ingat hati kepada Allah. Nah, dua. Jadi, kalau tubuh sudah selesai, ya, sudah kita pakailah itu. Nah, sekarang ingat hati ke Allah. Jadi khusyuknya hati itu ingat hati ke Allah. Jadi kalau hati kita tidak ingat Allah, berarti hati kita nggak khusyuk dalam sholatnya. Nah, disinilah pentingnya kita mengenalnya dulu. Sebab tidak mungkin kita akan ingat kalau kita tidak kenal. Seringkali kita dihadapkan dengan ingat namanya. Nama itu sebutan. Yang diingat bukan nama. Yang diingat tuh yang punya nama. Nah, kalau nama sebutan, misalnya meja itu nama, sebutan. Ambil meja, nah yang terbayang bagi kita kan bukan mengambil nama meja, tapi mengambil barang yang bernama meja. Nah, begitu juga gambarannya, Maha Suci Allah dari bermisal, tapi untuk mendekatkan paham tersebut Allah, maka terpahamilah oleh kita yang bernama Allah itu yang mana, yang laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Nah, seperti apa pemahaman kita tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu? Nah, disitulah perlunya kajian diri tadi, ya. Jadi khusyuknya hati kita ingat ke Allah. Aqimis sholata li dzikri, kamu dirikan salat untuk ingat aku. Jadi kalau kita tidak ingat Allah, berarti kita nggak khusyuk hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusyuknya nyawa, ya, ruh kita. Kan kita sholat kan bukan hanya tubuhnya, bukan hanya hati, termasuk ruh kita bawa dalam sholat. Nah, dia juga harus khusyuk ini. Bagaimana khusyuknya nyawa? Dirasa, merasa bahwa bukan kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, berarti ruhnya belum khusyuk. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang sholat, sementara semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Berdiri kita pakai kodratnya, tahu kita ilmunya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah, ada kemauan kita iradatnya Allah. Jadi semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Nah, salahnya kita kadang-kadang, ya deh,
Sudah tahu kita milik Allah, tapi masih merasa kita yang punya. Nah, maka ruh kita belum khusyuk. Jadi khusyuknya ruh kita itu artinya merasakan bukan kita lagi yang menyembah. Ya, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah ya dia itu. Nah, bagaimana kita merasakan bahwa ketiadaan diri kita yang ada hanya Allah. Nah, itu ilmunya ilmu hakikat. Yang keempat, khusyuknya rahasia diri. Khusyuknya rahasia diri itu bagaimana? Dipandang. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Nah, baru bisa khusyuk. Ya, khusyuknya rahasia diri itu seolah-olah melihat. Nah, siapa yang melihat, siapa yang dilihat? Itu lagi. Yang melihat itu zat, yang dilihat itu sifat. Makanya saya katakan salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Ya. Yang melihat itu zat, yang dilihat sifat. Yang berucap sifat, yang mendengarkan zat. Nah, makanya di dalam rukun salat itu juga ada, kita mengenal ada ta'alluqnya. Ada yang disebut dengan rukun fi'li, ta'alluqnya kepada basar. Ada yang disebut dengan rukun qauli, ta'alluqnya kepada sama. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, ta'alluqnya kepada ilmu. Nah, ini berkaitan semua itu, Pak. Ya, untuk mendatangkan khusyuk tadi. Rukun fi'li ta'alluqnya kepada basar, artinya setiap gerakan tubuh terlihat oleh kita. Rukun qauli ta'alluqnya kepada sama, artinya setiap ucapan mulut terdengarkan oleh kita. Sedangkan rukun qalbi ta'alluqnya kepada ilmu. Tahulah kita ya siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Tahulah kita mana yang dahulu, mana yang kemudian, tertibnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelengkapan di dalam kita mencapai sholat yang khusyuk. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Sebab zaman sekarang kan berbagai macam metode yang disampaikan untuk mendapatkan sholat khusyuk. Ya, ada yang mengiringkan bacaannya dengan terjemahannya. Kan pernah saya ditanya oleh jamaah, ya, apakah untuk khusyuk itu mulut kita mengucap, hati kita menerjemahkan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lalu hati kita berkata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, kata mulutnya. Lalu hati kita mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bilang ngaji kalau gitu, bukan sholat. Ujung-ujungnya yang diingatnya itu ya terjemahannya, bukan Allah. Sholat itu mengingat Allah, bukan mengingat terjemahan. Tetapi terjemahan itu dipahami, itu bagus. Tidak perlu diterjemahkan, tapi dipahami. Misalnya, ya dah, tolong ambil air putih, misalnya itu ya. Kan bapak-bapak kan paham apa yang dimaksud dan tolong ambil air putih. Tidak perlu diterjemahkan, yaitu mengambil segelas air yang mengambil cangkir, kemudian diisi air, kemudian dibawa ke sini. Enggak begitu. Ya dah. Jadi artinya apa yang dibaca dipahami bagus, tetapi bukan menerjemahkan. Ya, yang diingat itu Allah. Aqimis sholata li zikri, kamu sholat ingat aku, kata Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi artinya untuk khusyuk tadi itu 4 macam. Tubuhnya khusyuk, hatinya khusyuk, nyawanya khusyuk, rahasia diri khusyuk. Jadi khusyuknya tubuh tenang, khusyuknya hati ingat Allah, khusyuknya nyawa
merasakan ketiadaan diri kita. Ya. Khususnya rahasia seolah-olah melihat Allah. Ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Itu ma'rifatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya untuk kita sholat itu pertama tahu tubuh zahir, tubuh batin. Artinya tahu zat, tahu sifat. Ya. Karena diri kita ada jasmani, ada ruhani. Ya. Ada tubuh zahir, tubuh yang batin. Nah, untuk mengetahui ini kan tentu kita kaji mana yang tubuh zahir. Ini sudah sering kita kaji. Di mana diri kita ada tubuh yang zahir atau disebut dengan ayan kharajiyah. Ada hati yang disebut dengan wujud yang am. Ada nyawa disebut dengan ayan sabitah. Ada rahasia diri disebut dengan wujud muhad. Nah, jadi itu. Jadi ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Diri yang zahir atau jasmani ini hakikatnya enggak ada. Kenapa saya katakan hakikatnya enggak ada? Karena tubuh yang zahir ini bisa melakukan sesuatu karena ada tubuh yang batin. Ya. Hidupnya tubuh yang zahir ini karena hidupnya tubuh yang halus. Ruh kita ada. Coba kalau ruh kita enggak ada, tubuh yang zahir kan enggak hidup. Ya. Jadi jasmani kita ini hidupnya karena ada ruh. Ruh itulah tubuh yang batin. Jasmani tubuh yang zahir. Kuasanya tubuh yang zahir karena ada ruh yang berkuasa. Tanpa ruh tubuh yang zahir sudah tidak berkuasa. Melihatnya tubuh yang zahir karena ada ruh. Jadi yang melihat itu ruh, bukan mata. Mata itu sarangnya, basor, ya. Nah, berarti apa yang dapat kita simpulkan? Tubuh yang zahir ini hanya merupakan bayangan. Maka disebut dengan wujud bayangan. Nah, kalau wujud bayangan sama dengan nggak ada. Contoh, ya ada. Pak Ketua, misalnya kalau ngaca, ya, yang Bapak lihat itu wajah siapa yang di dalam cermin itu? Hah? Wajah Bapak ya. Kalau kita ngaca, kalau Bapak ngaca, ya, ada kan di dalam cermin itu. Nah, yang dalam itu wajah siapa itu? Wajah Bapak kan? Kalau begitu berapa wajah Bapak itu? 1 apa 2? Yang wajah Bapak 1, yang dalam cerminnya? Ya pantulannya banyak. Itu bayangan wajah kita. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan. Yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Jadi hakikatnya sebenarnya dalam cermin itu nggak ada. Sebab yang ada kan wajah kita. Ya. Jadi yang di dalam cermin sebenarnya bukan wajah kita, tetapi bayangan wajah kita. Nah, karena wajah kita cuma satu ini. Tetapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Nah, kan gitu. Seolah-olah melihat yang aslinya. Tapi yang cermin jelas itu bukan wajah kita itu. Karena hanya bayangan saja. Nah, begitulah tubuh yang zahir ini. Tubuh yang zahir ini bayangan. Maka disebut dia seolah nggak ada. Yang ada itu adalah wujud daripada yang aslinya. Yaitu ruh kita itu. Jadi kalau tubuh bayangan daripada ruh kita. Nah, naik setingkat ya. Jadi kita sudah naik setingkat. Tubuh sudah nggak ada, yang ada ruh. Tapi apakah ruh itu adanya secara mutlak? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena fanafaktu fihi
min ruhi, kutiupkan ruhku. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Nah makanya hidupnya ruh kita pakai hayat Allah, taunya ruh kita dengan ilmunya Allah, kuasanya ruh kita dengan kodratnya Allah, melihatnya ruh kita dengan basarnya Allah, mendengarnya ruh kita dengan samanya Allah. Oh kalau begitu yang aslinya yang mana? Ya Allah. Jadi Allah lah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang kehendak, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berkalam. Nah, jadi artinya apa? Hilang pandangan kita kepada tubuh, masuk pandangan kepada ruh. Hilang pandangan kita kepada ruh, masuk pandangan kita kepada Allah. Ya, begitu pandangan kita kepada Allah, terlihatlah adanya Allah. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi tahu kita tubuh zahir, tubuh batin. Artinya tubuh tahu kita zat dan sifat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ya, untuk kita sahnya sholat secara hakikat, kalau secara syariat tadi menutupi aurat. Ya, aurat laki antara pusat dan lutut, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah begitu dalam sholat secara hakikat nutupi aurat. Mana yang disebut nutupi aurat? Ya, nanti dikaji lebih jauh itu ya. Menutupi tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Nah kalau tubuh yang kasar sudah ditutup sama tubuh yang halus, maka tubuh yang kasar sudah tak terlihat, yang terlihat itu tubuh halus. Maka berarti yang di luar sudah menjadi tubuh yang halus, seolah juga tubuh halus. Nah kalau begitu yang di luar itu menjadi sifat, yang di dalam menjadi zat. Nah disitulah perbuatan sifat dilihat, disaksikan oleh zat. Itu yang kedua ya. Jadi menutupi tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Inilah yang istilah orang tasawuf itu sarung masuk pisau. Itu ya. Kalau pisau masuk sarung itu sudah biasa ya. Yang luar biasa itu sarung masuk pisau. Kalau sudah sarung masuk pisau, ya sudah, yang kelihatan pisau, sarung sudah nggak ada lagi. Nah, nanti dikaji lebih dalam lagi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, menghadap kiblat. Itu syarat sahnya salat kan menghadap kiblat. Nah kiblat kita ini kan ada 4. Nah, ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Yang selama ini kan kita tahunya hanya satu saja kiblatnya. Kemana? Ke Baitullah sana. Itu kiblat tubuh. Nah kalau kiblat tubuh ini dadanya yang mengarah ke Baitullah, wajah kita mengarah ke tempat sujud. Walaupun kita sholatnya di depan Ka'bah di Mekah, tetap saja yang menghadap ke Baitullah itu ada dada kita, wajah kita mengarah ke tempat sujud. Jadi tidak boleh kita mendongak begini ya, melihat Ka'bah itu dalam sholat. Tetap saja yang mengarah ke Baitullah itu dada ya, wajah kita mengarah ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Nah kalau kiblat tubuh ini satu waktu bisa berubah ya, misalnya kita sholat di kapal ya, begitu kita mulai sholat kapalnya mengarah ke situ, belum selesai baru 1 rakaat kita sholat, kapalnya jalan muter, apa kita juga semutar-mutar juga, pening pula kita jadinya. Udah tetap aja sholatnya, nggak usah muter-muter. Tapi nggak mengarah ke kiblat lagi ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu namanya kiblat tubuh, gitu ya. Di kiblat tubuh itu ya awalnya mesti arahnya ke sana, ya. Tapi kemudian seperti di kapal itu namanya dalam keadaan darurat boleh saja. Tapi yang tidak boleh berubah sama sekali 3 kiblat ini. Kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Nah kalau ini nggak boleh berubah sama sekali di situasi apapun
Ya. Kiblat hati kepada sirullah. Kiblat nyawa kepada aras Allah. Kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, ini tiga ini nggak boleh berubah, Pak. Dari awal mula takbir sampai salam. Ya, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Ya. Itu tiga-tiganya tidak boleh berubah. Itu menghadap kiblat. Lalu bagaimana dengan memahami secara hakikat bahwa ya menghadap kiblat, sifat menghadap kepada zat. Nah, jadi berhadap-hadapan antara zat dan sifat. Nah, maka dimulailah dari takbir. Ya, makanya takbir itu ada 4 makom takbir. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Ya. Ihram, apa itu ihram? Kalau secara syariatnya perbuatan halal yang kita lakukan sebelum takbir menjadi haram kita lakukan setelah kita mulai takbir. Makan minum kan perbuatan halal, tapi begitu kita takbir haram makan minum, kan begitu. Itu syariatnya. Hakikatnya apa? Ya, takbiratul ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Mana ihram? Haram mengaku kita yang sholat. Takbiratul ihram. Ya. Ngaku-ngaku kita yang sholat, ngaku-ngaku kita yang puasa, itu haram ketika sudah mulai takbiratul ihram. Jadi bukan persoalan makan minum lagi, ngakunya itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita masih mengaku merasa kita yang berbuat, nah berarti masih belum masuk kepada ihram. Itu satu, ya. Jadi ada 4 takbir tadi, 4 macam takbir. Mi'raj, naik kemana? Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas. Ya. Kalau sudah naik tentu sudah di atas. Kalau sudah di atas artinya nggak di bawah lagi. Maksudnya apa? Yang naik itu dari bawah ke atas, yang di bawah mudas, yang di atas qadim. Jadi kalau naik itu ada dari mudas naik ke qadim. Kalau sudah naik berarti sudah di atas. Yang di atas qadim berarti kita sudah di qadim. Kalau sudah di qadim maka tinggallah mudas. Nah, kalau masih merasa kita yang berbuat belum naik, masih mutar-mutar di bawah, itulah ya, kita yang berdiri, kita yang tahu, kita yang kuasa, kita yang baca ini itu, kita yang berilmu, berarti nggak naik, masih di bawah, mutar-mutar di situlah. Nah, jadi mi'raj itu artinya naik dari mudas naik ke qadim. Itu yang disebut oleh Nabi as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya si al-mu'min. Baru kita naik. Munajat. Nah, munajat itu dialog, ya. Bertemulah zat dan sifat, ya. Berdialoglah antara zat dan sifat. Ya. Allahu Akbar, gitu. Nah, begitu sudah munajat, tubaddil. Apa itu tubaddil? Ganti, ya, berganti yang zahir ganti yang gaib, ya, yang jelek gantilah yang bagus, gitu ya. Ada ya, hamba sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati untuk kesempurnaan kita di dalam sholat tadi. Lalu kemudian ya, setelah kita menghadap kiblat, lalu apa lagi? Suci dari hadas.
Ya. Kalau hadas secara syariat kan jelas itu kan, ada hadas besar, ada hadas kecil gitu. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu, tak ada air pakai tayamum kan gitu. Itu syariat fikihnya. Hakikatnya apa suci dari hadas? Suci dari akuan-akuan. Ngaku-ngaku kita yang kuasa, kita yang kehendak, kita yang melihat, kita yang mendengar, ngaku kita yang berilmu, ngaku kita yang berbuat, ngaku-ngaku itu berhadas itu Pak. Nggak sah. Ya, sholatnya nggak sah dalam pengertian hakikat. Artinya nggak nyampai ke yang dituju. Kalau nggak sah dalam pengertian syariat, ya tidak terpenuhi syarat dan rukun. Tapi kalau tidak sah dalam pengertian hakikat, artinya tidak sampai kepada yang dituju. Ya, tujuan kita ingin mi'raj, tetapi kalau tidak terpenuhi maka nggak jadi mi'raj kan gitu kan, nggak sah mi'rajnya, nggak sampai ya. Jadi itu, jadi artinya suci dari hadas, suci dari keakuan diri. Nah sehingga betul-betul duduk al-abid wal ma'bud wahid. Ya, yang nyembah dan yang disembah ya satu. Nah, cuman ketika kita pahami satu, kita perlu bedakan mana zat, mana sifat. Kan zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, kan satu. Nah yang berbuat sifat, yang menyaksikannya zat gitu ya. Yang terakhir suci dari najis. Nah, kalau suci dari najis secara fikih itu suci daripada barang yang disebut najis tadi, kotoran, tinja misalnya, kena darah gitu ya. Ada kain kita kena tinja seujung kuku, batal sholatnya. Kenapa batal? Karena pakainya bernajis. Kenapa disebut najis? Karena barang itu sudah keluar dari sarangnya ya. Tapi kalau masih di dalam sarangnya tak apa-apa dibawa sholat ya. Masih di perut ya. Ada 3 kilo dalam perut itu, bawa sholat tidak apa-apa karena masih di dalam. Tapi kalau sudah keluar Pak, jangankan sekilo, seujung kuku ini batal sholatnya. Kain kita kena darah, najis, batal sholatnya. Ya, kok bisa dikatakan najis? Ya karena keluar dari sarangnya. Ya, tapi kalau masih di dalam tubuh kita, bawa sholat tidak apa-apa. Ya belum keluar, tapi udah keluar dia najis. Nah begitulah kita ini Bapak Ibu ya. Mana yang najis? Nah, tubuh kita ini najis bagi Allah. Ya. Jadi makanya akunya itu jangan aku diletakkan kepada tubuh. Kalau aku diletakkan kepada tubuh najis, nyembah patung lagi itu. Ya. Akunya itu harus masuk kepada rahasia diri. Dialah yang berbuat. Baru kita masuk kepada kekhusyuan kita di dalam sholat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya untuk khusyuk dalam satu lengkap ilmu tentang sholatnya. Ya, mana ilmu tentang sholat banyak ya. Di antaranya ilmu tentang syariatnya, nah, tahu mana sah batal halal haramnya, mana yang sunat wajibnya ya di syariatnya. Lalu ilmu tentang tarekatnya, ya, ingat hati kita ke Allah, ilmu tentang hakikatnya di nyawa ya. Ilmu tentang marifatnya di rahasia diri ya. Nah, kemudian kita perlu juga memahami mana yang disebut tadi ya, maqam takbir, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Kemudian mana yang disebut kiblat 4, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Itu dalam rangka kita mencapai kekhusyuan dalam sholat. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira materinya kita cukupkan demikian. Mungkin kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya fi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ada 2 pertanyaan.
kalau ibadah kita sudah baik atau rapi, tapi ahlak sama keluarga masih buruk, ini benar-benar letak salahnya atau boleh. Yang kedua, apa bedanya pasrah dengan tidak berusaha menurut kacamata tahap? Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, apa tadi? Ibadah kita sudah baik, tapi anak sama keluarga masih buruk. Ini antara salah dan buruk. Ibadahnya sudah bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, gitu. Ya. Jadi gini, maksud Bapak itu ibadah mahdoh gitu ya, sholatnya rajin, tapi akhlaknya nggak bagus gitu ya. Ya nggak bagus itu. Yang bagus itu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus gitu. Kalau ibadahnya bagus, akhlaknya nggak bagus, ya nggak bagus gitu. Ada ya kan? Mestinya dua-duanya, biasanya itu ya akhlaknya itu ya bagus kalau ibadahnya sudah bagus. Ya. Sebab nilai bagus dan tidak bagusnya itu dari mana dulu kita menilai? Bagusnya secara syariatnya atau bagusnya secara hakikatnya? Kalau bagus secara syariat dan hakikat, akhlaknya pasti bagus, Pak. Nah, kalau dia ibadahnya bagus, akhlaknya tidak bagus, itu baru bagus syariatnya saja. Jadi hakikatnya belum paham. Ya, cobalah perhatikan itu ya, orang-orang arif billah, ya ibadah mereka bagus, akhlak mereka bagus-bagus. Ya, kenapa? Karena memang mereka itu bagus syariat dan hakikat. Jadi jangan dikatakan kalau sudah bagus syariat sudah sempurna, belum Pak. Itu baru kulitnya yang bagus, isinya belum. Jadi ibadah itu ada syariat, ada hakikat. Kalau sudah bagus berarti bagus kulit, bagus isi. Kalau baru hanya bagus kulitnya, isinya nggak ada, ya pantas akhlaknya nggak benar. Kan gitu. Maka saya katakan syariat tanpa hakikat tidak ubahnya tubuh tanpa nyawa, bangkai. Ya pantas kalau syariatnya bagus, kelihatan akhlaknya nggak bagus. Kenapa? Masih kulit Pak, kosong, nggak ada isi. Salatnya rajin secara syariat, malingnya rajin juga. Salatnya rajin, bahkan disorot-sorot di TV begitu. Tapi bohong terus. Akan nggak berisi itu. Kulit tak berisi, itu nggak bagus. Yang namanya bagus itu kulitnya bagus, isinya juga bagus. Nah baru akhlaknya pasti. Nah, jadi kalau misalnya bagus kelihatannya, tapi akhlaknya nggak, baru bagus kulitnya, tapi nggak ada isi. Nah, itu satu. Yang kedua, pasrah dengan tidak berusaha. Perbedaan pasrah tidak berdoa. Perbedaan pasrah dengan tidak berusaha. Oh, kalau pasrah itu artinya dia sudah berusaha dulu, lalu nyerah sama Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu pasrah. Ya. Kalau tidak berusaha, ya nggak berusaha sama sekali. Bagaimana mau pasrah? Memang nggak ada usaha. Ya, nah. Pasrah itu setelah usaha. Kan pernah satu ketika ada seorang sahabat, cepat-cepat dia turun dari ontanya, lalu dilemparkannya tali ontanya, dia cepat ke masjid sholat. Ya, kebetulan dilihat sama Rasul, sudah kamu tambatkan onta kamu? Enggak ya Rasul, saya pasrah aja. Enggak begitu, tambatkan dulu ontanya, sudah itu baru pasrah ke Allah. Kalau itu namanya enggak pasrah, itu ceroboh namanya itu. Ya, jadi kalau tidak berusaha pasrah aja, itu namanya ceroboh. Ya, yang pasrah itu setelah ada usaha dulu, nah baru pasrah. Tawakal namanya. Dalam bahasa agama kan tawakal, pasrah bahasa kitanya. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Setelah ada upaya, nah baru tawakal, kata. Ini udah tawakal aja, itu namanya enggak berusaha, ya. Jadi kalau tidak berusaha ya tidak berbuat, kata ya. Kalau pasrah itu pengertian batinnya, kalau berusaha itu pengertian syariat zahirnya. Tambatkan dulu ontanya, nah baru pasrah. Kata, nambatkan onta itu namanya berusaha. Nah, kalau tidak berusaha, tidak ditambatkan ontanya, lalu pasrah saja, ceroboh namanya. Ya, motor masih hidup, letakkan di depan rumah. Ya, enggak dimatikan dulu, ambil kuncinya, pasrah saja. Nah, itu bukan pasrah, ceroboh namanya itu. Yang pasrah itu apa? Matikan dulu mesinnya, ambil kontaknya, amankan dulu di tempat yang aman, udah pasrah. Nah baru pasrah, Pak. Kata, ini enggak, terserah sama Allah aja, katanya. Ya. Ada orang seperti itu bagi mereka yang sampai ke makomnya. Ya. Jadi kadang-kadang mereka yang sampai ke makom seperti itu, dia tidak di luar daripada jangkauan syariat. Nah, bisa saja terjadi. Tapi bagi mereka yang ghairu kasab. Tapi bagi kita yang masih kasab ini mesti ada usaha dulu, Pak. Kalau bagi mereka yang ghairu kasab, ya sudah, apa yang terjadi itulah ya yang kehendaknya, gitu ya. Itu namanya bagi mereka yang ghairu kasab. Seperti yang saya cerita tempo hari kan, jelas air bah masuk ke kampung, dia tetap saja di rumahnya, nggak mau beranjak. Orang sudah pada ngungsi semua, dia nggak bertahan aja di situ. Maka orang lain disuruhnya pergi, dia sendiri nggak mau pergi di situ. Dia pasrah aja. Tapi kemudian air sudah naik ke atas, sama atap rumah sudah nggak kelihatan lagi. Dah rata dengan air, gitu ya. Termasuk rumah si bapak tadi sudah tenggelam dalam air itu. Anaknya ya kepingin nengok, gitu ya, nggak tega lah bapaknya sendirian di rumah. Diselaminya, begitu dia nyelam, ternyata bapak itu lagi duduk tenang di rumah, air nggak masuk ke dalam rumahnya, nggak. Nah ini pasrah yang berisi yang begini. Nggak apa-apa kalau sudah begitu. Kalau pasrah yang nggak berisi tadi konyol. Ini pasrah yang ghairu kasab. Ya, dia sudah tahu. Jadi rumahnya itu kayak di dalam apa ya? Dalam kaca gitu. Air nggak masuk ke dalam. Ini bagi mereka yang sampai ke tingkat itu ya bolehlah pasrah aja lah. Tapi kalau bapak jangan dulu lah. Masih perlu kasab, kita perlu berusaha, ya. Jadi secara umum pengertiannya apa? Tidak berusaha, tidak menjalankan syariat. Kalau pasrah setelah menjalankan syariat, nah baru kita pasrah, ya. Makasih. Masih ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, ini tentang zikir. Saya pernah baca salah satu kitab Imam Ghazali, tapi saya lupa. Beliau membagi zikir itu zikir lisan, zikir hati, dan zikir ruh. Bahkan di dalam penjelasannya beliau mengatakan zikir lisan itu untuk membuka, untuk menghindarkan lupa. Kemudian kalau zikir hati untuk menghindarkan lalai, dan zikir ruh itu untuk menghilangkan hijab antara hamba dan Allah. Untuk ini mohon penjelasan tentang zikir ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah juga saya baca dalam salah satu kitab tasawuf bahwa amal paling mulia itu adalah 4 setelah 4. Mohon penjelasan tentang 4 setelah 4 ini, Bu, ya. Di amal yang paling mulia menurut ilmu tasawuf. Amalan dunia gimana? Kenapa? Amalan dunia gimana?
Empat yang disebut empat setelah empat amalan itu. Empat setelah empat. Empat setelah empat. Ya. Oh. Kemudian yang pertama tadi tentang zikir. Zikir lisan, zikir hati, dan zikir ruh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama zikir, ya zikir lisan itu zikir syariat. Nah, zikir syariat kan banyak nih, baca Quran zikir, sedekah juga zikir, sholat juga zikir, haji juga zikir, ya tasbih juga zikir, tahmid, tahlil, zikir semua itu zikir syariat. Jadi zikir syariat itu semua ucapan dan perbuatan yang diberi pahala bagi yang mengerjakan. Itu zikir syariat. Nah, di zikir syariat ini afdhalu zikir annahu la ilaha illallah. Itu yang paling afdal di tingkat zikir syariat. Yang paling afdal la ilaha illallah. Dibanding dengan zikir-zikir yang lain, yang paling afdal la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini diucapkan dengan lisan dan bersuara untuk memberitahukan kepada hati, supaya mengingatkan hati, mengingatkan tubuh, supaya didengar sama telinga, bangunlah pendengaran kita, ya, sehingga dia tahu bahwa itu apa tentang Allah. Bergeraklah tubuh kita. Maka saya katakan zikir syariat, zikir la ilaha illallah itu menggunakan dua bahasa, bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisan ucapannya, bahasa tubuh gerakannya. Ya. Ketika kita mengucapkan dengan bahasa lisan, terdengarlah oleh telinga kita. Ketika kita menggerakkan tubuh kita memakamkan zikirnya, terlihatlah oleh mata kita. Nah, itu masuk kepada sifat 7, ya. Sehingga la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kehendak, tak ada yang kuasa, tak ada yang melihat, tak ada mendengar, tak ada yang berkalam melainkan Allah. Nah, hilanglah semuanya. Nah, setelah terpaham itu, masuk ke zikir di dalam hati. Nah, zikir khafi atau zikir di dalam hati. Nah, supaya ya mengajar zahir ini supaya berbarengan dengan hati. Sebab hati kan lambangnya jantung. Ya. Semenjak ruh masuk ke dalam tubuh kita, ya, jantung kita ini tak pernah berhenti zikir, Pak. Takduk, takduk, kata dia. Padahal sebenarnya bukan takduk. Allahu, Allah, Allahu, Allah. Nah, disitulah bedanya hati orang mukmin dengan hati orang kafir. Kalau hati orang mukmin, ya, zahirnya mengikuti batinnya, berzikir. Maka kita latihlah zikir dalam supaya apa? Melatih yang zahir supaya ngikut zikir. Sebab kalau dia di dalam itu zikir terus, Pak. Semenjak dia masuk ke tubuh nggak pernah berhenti zikir. Ya, cuman si zahir ini tidak membaringi, tidak mengimbangi. Nah, supaya dia mengimbangi maka kita latih. Ya, ta? Yang batin zikir diimbangi sama yang zahir. Maka orang mukmin itu zahir dan batinnya zikir. Jadi kalau jantung orang mukmin itu zikir, Pak. Kalau jantung orang kafir enggak zikir, kata. Ya, artinya tidak mengimbangi zahir dan batinnya. Begitu juga nafas. Zikir yang ketiga itu zikir hakikat. Ya, zikir hakikat itu zikir ampusia. Nafas kita ini kan berzikir terus ini, Pak. Dia turun naik itu bukan hanya sekedar menghidup udara, mengeluarkan udara, enggak zikir. Kalau dia berhenti zikir mati kita. Ya, cuman ya si zahir ini berdosa dia kenapa? Tidak mengikuti yang di dalam.
Si nafas sudah zikir terus, tapi si zahir ini lengah. Maka kita aturlah, kita didiklah si zahir ini supaya mengikuti zikirnya nafas. Sehingga zahir batinnya zikir. Nah, itulah bedanya nafas orang mukmin dengan orang kafir. Kalau nafas orang mukmin berzikir, kalau nafas orang kafir enggak zikir. Jadi kalau nafas orang mukmin enggak zikir, ya enggak ada beda sama nafas orang kafir. Nafas binatang ya enggak zikir. Ya. Jadi kalau nafas kita orang mukmin enggak zikir, ya enggak ada beda sama nafasnya si binatang. Ya. Makanya kita ikuti zahirnya, mengikuti nafas kita ini supaya dia zikir. Kalau yang dia sendiri, ruh kita itu nggak pernah berhenti zikir. Cuman kita berdosanya kenapa? Karena yang zahirnya ini nggak diajak zikir. Ya, yang zahirnya nggak diajak zikir. Artinya nggak mengikuti, ya nggak mengikuti yang di dalam, gitu ya. Nah itu Pak. Jadi zikir nafas itu zikir hakikat. Satu. Yang kedua tadi apa? Oh 4, sebenarnya bukan 4 atau 5. Tanamlah yang 5 sebelum datang yang 5. Irtanim khamsan qabla khamsin, gitu ya. Lakukan yang 5 macam sebelum datang yang 5 macam. Ya, apa itu? Nah, pertama, ya, gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan yang 5 macam sebelum datang yang 5 macam juga. Gunakan kesempatan hidup sebelum datang waktu mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Gunakan kaya sebelum miskin. Gunakan apalagi muda sebelum datang yang tua. Gunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Itu 5 ya. Ada lagi ya. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini juga ya di 5 macam juga kita lupakan. Banyak orang ya cinta dunia lupa kubur. Nah, itu ya. Kasih akan kampung lupa akan kubur. Yang kedua, ada kasih kepada anak lupa akan bidadari. Ya. Cinta kepada anak lupa kita bagian kita di sorga, ya. Kasih akan harta lupa akan hisab. Kasih akan rumah lupa akan surga. Kasih akan diri lupa akan Tuhan. Nah, ikan 5 dilupakan. Ya. Cinta kepada yang 5 tapi lupa kepada yang 5 macam. Ada orang ya cinta dunia lupa kepada akhiratnya, cinta harta lupa kepada hisabnya, cinta kepada dirinya lupa kepada Tuhannya. Itu makanya Nabi mempesankan irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan yang 5 macam sebelum datang waktu yang 5 macam. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Ada. Ya mungkin itu maksudnya. Atau ada maksud yang lain? Kemudian ridho terhadap Allah, kemudian berpandang pada dunia dan kemudian pada berikutnya mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kemudian sabar menghadapi yang tidak diinginkan dan menahan diri dari yang tidak disukai. Ya bisa saja itu ya. Tapi kalau merujuk kepada hadis itu salah satunya, gitu ya. Dan ya cinta, ada manusia itu cinta kepada yang 5, lupa kepada yang 5 kan gitu ya.
Berarti cinta kepada harta, lupakan hisab. Cinta kepada diri, lupakan Tuhan. Nah, cinta kepada anak, ya, lupa kepada bagiannya dalam surga. Cinta kepada kampungnya, lupa pada kuburnya. Nah, intinya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa mendapat keselamatan. Itu intinya. Supaya ya gunakan kesempatan tadi. Intinya itu kata Nabi tadi, gunakan 5 sebelum datang waktu yang 5. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu. Ya, baik, karena waktu kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.